Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 11. Yesus dibaptiskan. Kabar tentang Nabi Padang Belantara dan pekabarannya yang ajaib itu pun tersiarlah ke seluruh tanah Galilea. Kabar itu sampai kepada para petani yang diam di bukit yang terjauh sekalipun, dan kepada nelayan di pantai, dan di dalam orang-orang yang tulus ikhlas. Inilah kabar itu mendapat sambutan yang sesungguhnya. Di Nazaret, kabar itu tersiar juga di bengkel pertukangan kayu milik Yusuf, dan panggilan itu didengar oleh Yesus. Waktunya sudah tiba. Setelah meninggalkan pekerjaannya sehari-hari, diucapkannya lah selamat tinggal kepada ibunya, dan mengikuti orang sekampungnya yang sedang berduyun-duyun menuju ke Yordan. Yesus dan Yohanes Pembaptis bersaudara sepupu, serta bertalian rapat oleh keadaan kelahiran mereka. Namun, selama ini mereka tidak pernah berkenalan langsung satu sama lain. Yesus selama ini tinggal di Nazaret, tanah Galilea, sedangkan Yohanes tinggal di padang belantara Yudea. Di tengah suasana tempat yang sangat berbeda, mereka itu telah hidup dalam kesunyian dan tidak mempunyai ruangan satu sama lain. Tuhan telah mengatur hal ini. Tidak mungkin ada tuduhan bahwa mereka telah berkomplot untuk saling menyokong pengakuan masing-masing. Yohanes mengetahui segala peristiwa yang telah menandai kelahiran Yesus. Ia telah mendengar kabar tentang kunjungan ke Yerusalem pada waktu Yesus masih kanak-kanak, dan tentang apa yang telah terjadi di sekolah rabi-rabi. Diketahuinya tentang kehidupan Yesus yang tidak berdosa itu, serta percaya bahwa ialah Mesias. Tetapi tentang ini, ia tidak mempunyai jaminan yang pasti. Kenyataan bahwa Yesus telah sekian tahun lamanya tinggal dalam kesunyian dan tidak memberikan tanda yang istimewa tentang pekerjaannya menimbulkan rasa bimbang tentang apakah mungkin ialah yang dijanjikan itu. Namun pembaptis itu menanti dengan percaya, yakin bahwa pada waktu yang ditentukan Bapa sendiri segala sesuatu akan dijelaskan. Sudah dinyatakan kepadanya bahwa Mesias itu akan meminta baptisan daripadanya, dan bahwa tanda keilahiannya pun akan diberikan pada waktu itu. Maka dengan demikian, ia akan dapat memperkenalkan Yesus kepada khalayak ramai. Tatkala Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes melihat dalam dia suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah dilihatnya dalam seorang manusia pun. Bahkan suasana hadiratnya pun kudus, serta mengilhamkan rasa segan. Di antara orang banyak yang telah berkumpul di sekelilingnya di Yordan, Yohanes telah mendengar banyak cerita yang menyedihkan tentang kejahatan, dan telah bertemu dengan jiwa-jiwa yang ditindas oleh beban dosa yang tidak terkira banyaknya. Akan tetapi, belum pernah ia bertemu dengan seseorang yang daripadanya keluar suatu pengaruh yang begitu ilahi. Semuanya ini adalah sesuai dengan apa yang telah dinyatakan lebih dahulu kepada Yohanes mengenai Mesias itu. Namun ia segan meluluskan permohonan Yesus itu. Bagaimanakah ia, seorang berdosa, dapat membaptiskan pribadi yang tidak berdosa itu? Dan mengapa ia yang tidak memerlukan pertobatan harus mentaati suatu upacara agama yang merupakan pengakuan dosa yang harus dibasuhkan? Ketika Yesus memohonkan baptisan itu, Yohanes melangkah mundur sambil berseru, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Dengan wewenang yang tegas namun lemah lembut, Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan." Lalu Yohanes menyerah dan menuntun juru selamat itu
ke dalam sungai Yordan dan menyelamkan dia di dalam air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa sambil mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Setelah keluar dari dalam air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Sekarang ia sedang memasuki perjuangan hidupnya dalam lingkungan yang lebih luas. Sungguh pun ia Raja Damai, kedatangannya wajib seperti penghunusan sebilah pedang. Kerajaan yang hendak didirikannya itu bertentangan dengan kerajaan yang dirindukan oleh bangsa Yahudi. Ia yang merupakan dasar segenap upacara serta peraturan keagamaan bangsa Israel itu akan dipandang sebagai musuh dan pembinasanya. Ia yang telah mengumumkan hukum di Sinai dipersalahkan sebagai seorang pelanggar. Ia yang telah datang untuk menghancurkan kuasa setan akan dituduh sebagai Beelzebul. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia. Dan sepanjang masa kerjanya itu, ia harus mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Bapa. Namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Sebagai pribadi yang satu dengan kita, ia harus menanggung beban kesalahan dan malapetaka kita. Ia yang tidak berdosa itu harus merasakan malu karena dosa. Pencinta damai itu harus tinggal dengan perselisihan. Kebenaran harus tinggal dengan kepalsuan, kesucian dengan kenajisan. Setiap dosa, setiap perselisihan, setiap nafsu yang menajiskan, yang telah dibawa oleh pelanggaran, merupakan siksaan bagi jiwanya. Ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas dia yang telah meletakkan kemuliaannya, serta menerima kelemahan kemanusiaan, harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa, dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh kasih yang maha kuasa. Pandangan juru selamat tampaknya menembus surga, sementara ia mencurahkan jiwanya dalam doa. Ia tahu benar betapa dosa telah mengeraskan hati manusia, dan betapa sukarnya kelak bagi mereka untuk mengerti akan pekerjaannya, serta menerima kasih karunia keselamatan. Ia memohonkan dari Bapa kuasa untuk mengalahkan kurang percaya mereka, serta menghancurkan belenggu yang digunakan setan untuk menawan mereka, dan untuk mengalahkan pembinasa itu demi kepentingan mereka. Ia memohonkan kesaksian bahwa Bapa menerima manusia dalam diri anaknya itu. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta surga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka, dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci, dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia yang lemah lembut dan rendah hati itu.
Dari antara orang banyak yang di Yordan itu, hanya sedikit Yohanes yang melihat penglihatan dari sorga itu. Namun hikmatnya hadirat ilahi ada dalam perhimpunan itu. Orang banyak berdiri dengan diam memandang kepada Kristus. Segenap tubuhnya bermandikan cahaya yang selamanya mengelilingi tahta Bapa. Wajahnya yang menengadah ke atas itu dipermuliakan seperti yang belum pernah mereka lihat pada wajah manusia. Dari langit yang terbuka itu, kedengaranlah suatu suara berkata, "Inilah anakku yang aku berkenan." Ucapan pengesahan ini diberikan untuk mengilhamkan kepercayaan mereka yang menyaksikan peristiwa itu, serta untuk menguatkan juru selamat bagi tugasnya. Meskipun dosa segenap dunia yang bersalah diletakkan di atas Kristus, dan meskipun kehinaan dalam mengambil bagi dirinya sendiri sifat-sifat kita yang telah berdosa, namun suara yang dari surga itu menyatakan bahwa Dialah putra kekekalan. Yohanes merasa terharu sekali ketika ia melihat Yesus tersungkur sebagai seorang pemohon, memohonkan keridlaan Bapa dengan berlinang-linang air matanya. Sementara kemuliaan Bapa mengelilingi dia dan suara yang dari surga itu terdengar, Yohanes mengenal tanda yang telah dijanjikan Bapa. Taulah ia bahwa penebus dunialah yang telah dibaptiskannya itu. Roh Suci hinggap kepadanya, dan dengan tangan yang teracung menunjuk kepada Yesus, ia berseru, "Lihatlah anak domba Bapa yang menghapus dosa dunia." Tidak seorang pun dari antara para pendengar itu, bahkan pembicara itu sendiri pun tidak mengerti arti ucapan ini, anak domba Bapa. Di atas Gunung Moria, Abraham telah mendengar pertanyaan putranya, "Bapa, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayah itu menjawab, "Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Maka di dalam domba jantan yang disediakan Tuhan itu untuk mengganti Ishak, Abraham melihat lambang Yesus yang harus mati untuk dosa-dosa umat manusia. Roh Suci oleh Nabi Yesaya dengan mengambil lukisan itu bernubuat tentang juru selamat. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6 dan 7. Akan tetapi bangsa Israel tidak mengerti pelajaran itu. Banyak di antara mereka yang menganggap persembahan korban itu justru seperti orang-orang kafir memandang kepada korban mereka sebagai hadiah yang olehnya mereka sendiri kiranya dapat berdamai dengan Tuhan. Tuhan ingin mengajar mereka bahwa dari kasih-Nya sendiri sajalah datang karunia yang dapat mendamaikan mereka kepadanya. Dan perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, "Inilah anakku yang aku berkenan," meliputi seluruh umat manusia. Tuhan berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Bapa bagi kita. Diberitahukannya kepada kita hal kuasa doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Bapa, dan permohonan kita diperkenankan dalam istana surga. Oleh dosa, dunia ini telah terpisah dari surga, serta terasing dari persekutuannya. Akan tetapi, Yesus sudah menghubungkannya kembali
dengan lingkungan kemuliaan. Kasih-Nya telah melingkari manusia serta mencapai langit yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohonkan bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Penebus kita telah membuka jalan supaya orang-orang yang paling berdosa, paling melarat, paling tertindas dan terhina boleh menghampiri Bapa. Sekaliannya boleh mendapat tempat kediaman dalam tempat tinggal yang disediakan oleh Yesus. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wahyu 3 ayat 7 dan 8.